Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3, masih di pembelajaran tematik bersama Miss Fitri. Hari ini kita masih belajar tematik tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 4 dan 5. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekarang teman-teman siapkan dulu ya buku tematik tema 3 dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Kita masuk di pembelajaran keempat. Ayo membaca. Coba teman-teman buka dulu ya buku tematiknya, halaman 32. Teks bacaan yang berjudul Plastik, Solusi, dan Masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Ya, karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Coba teman-teman perhatikan tabel itu ya. Kita akan bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Di sana sudah ada tabel yang berisi nama benda dan waktu yang dibutuhkan. Yang pertama ada kertas. Waktu yang dibutuhkan untuk terurai 2-5 bulan. Kemudian yang kedua ada kardus dan waktu yang dibutuhkan 5 bulan. Kemudian kulit jeruk, waktu terurainya adalah 6 bulan. Sedangkan puntung rokok sampai 10 tahun ya teman-teman. Kemudian kulit sepatu terurai sampai 25-40 tahun. Dan kemudian plastik atau sejenis bungkus deterjen itu 50-80 tahun. Nah, kemudian ada plastik dengan waktu terurainya 50-100 tahun. Kemudian ada kaleng soft drink atau aluminium. Itu 80-100 tahun. Dan aluminiumnya sendiri itu 80-100 tahun. Kemudian ada baterai dengan waktu urainya 100 tahun. Kemudian kantong plastik atau biasa kita sebut dengan tas kresek. Itu waktu urainya 10-20 tahun. Dan yang terakhir ada styrofoam
Nah, teman-teman bisa dilihat, styrofoam ternyata tidak dapat diuraikan, teman-teman. Wah, berarti sangat bahaya sekali ya. Jadi, kalau bisa kita kurangi penggunaan bahan plastiknya. Oke, teman-teman? Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Jadi, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri ya, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, sekarang ini memang penggunaan kantong plastik itu juga sudah dikurangi, bahkan sudah tidak diperbolehkan, teman-teman. Contohnya, coba teman-teman pergi ke pasar swalayan atau pergi ke toko-toko mainan atau ke tempat-tempat belanja lainnya deh. Coba teman-teman, di sana sekarang sudah tidak menyediakan plastik. Jadi, sangat disarankan ya, ketika teman-teman akan berbelanja, teman-teman membawa tas belanja sendiri. Kemudian, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman dapat digunakan untuk membuat pot bunga. Atau bisa kita gunakan juga untuk keterampilan lainnya ya, teman-teman. Dan recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya ya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, di sini sudah ada pesan untuk kita semua, teman-teman. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, di sana juga sudah ada logo dari 3R tadi, teman-teman. Apa saja tadi? Ya, reduce, reuse, dan recycle. Sekarang, teman-teman akan berdiskusi. Coba ajak ayah atau bunda ya untuk berdiskusi. Kira-kira apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang? Tuliskan hasilnya pada tabel halaman 35 ya. Sekarang kita masuk di pembelajaran kelima ya. Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Coba teman-teman perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Oke, sekarang kita akan membaca sebuah informasi dari teks ini ya. Yang pertama, benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Kemudian ada benda dari logam. Nah, coba teman-teman amati benda yang ada di rumah. Adakah benda yang dibuat dari logam? Ya, benda-benda tersebut antara lain
panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam ya? Ya, karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Kemudian yang ketiga ada benda dari karet. Teman-teman perhatikan deh penghapus teman-teman. Terbuat dari apakah penghapus itu? Ya, penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ada ban, kemudian balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimana kira-kira sifat karet ya? Nah, kemudian coba teman-teman kerjakan ya latihannya di halaman 42 dan 43. Teman-teman, kemarin kita sudah sempat belajar apa itu musyawarah. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat? Apa itu musyawarah? Ya, musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Kemudian, kesepakatan itu apa? Kesepakatan adalah keputusan yang disetujui bersama. Kemudian, mufakat. Mufakat adalah jika semua menyepakati hal yang sama. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab. Harus diterima dengan senang hati. Melaksanakan musyawarah sesuai dengan pelaksanaan Pancasila, sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian musyawarah itu manfaatnya untuk apa sih, Miss? Ya, manfaat dari musyawarah yang pertama untuk mempererat persaudaraan. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah secara bersama. Dan yang ketiga, menghindari pertengkaran. Kemudian menumbuhkan kerjasama. Itu dia manfaat dari musyawarah. Kemudian bagaimana sikap kita ketika musyawarah? Nah, teman-teman tentu pernah bukan melaksanakan musyawarah? Ya, biasanya di sekolah kita melakukan musyawarah bersama-sama jika ada pemilihan ketua kelas atau wakil ketua kelas atau bendahara dan sekretaris dan yang lain-lainnya. Nah, biasanya kita selalu melakukan musyawarah ya. Lalu, bagaimana dengan sikap kita ketika sedang bermusyawarah? Ya, yang pertama, mau menerima kekalahan. Kemudian yang kedua, menghargai suara terbanyak. Dan yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, mampu mengendalikan diri. Yang ketujuh, sopan saat mengikuti musyawarah. Dan yang kedelapan, tidak boleh meninggalkan tempat sebelum rapat atau musyawarah selesai. Begitu ya teman-teman, sikap kita ketika sedang bermusyawarah, dimanapun dan kapanpun. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk bermusyawarah bersama-sama. Tetapi, teman-teman coba tuliskan pendapatnya terlebih dahulu ya. Kira-kira bagaimana cara meningkatkan kebersihan di kelas ataupun di sekolah? Nah, coba teman-teman tuliskan pendapatnya pada buku teman-teman halaman 44. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Nah, teman-teman coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Teman-teman akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Nah, seperti kemarin kita juga sudah belajar macam-macam satuan panjang selain sentimeter.
Ya, ada satuan meter atau m, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm. Tahukah teman-teman, 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian 1 meter sama dengan 1000 mm dan 1 cm sama dengan 10 mm. Nah, di sini Miss sudah memiliki 2 contoh. Coba teman-teman perhatikan ya. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Nah, coba kira-kira berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Nah, berarti kita akan merubah semua satuannya ke dalam bentuk sentimeter dulu ya, teman-teman. 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter itu sama dengan berapa sentimeter? Ya, kalau tadi 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 5 meter, ya kalau 5 meter berarti 500 cm. Dikalikan 5 ya teman-teman, 100-nya. Kemudian 30 cm-nya tetap ya. Kemudian 5 meter 30 cm. Berarti 500 cm ditambah 30 cm. Hasilnya sama dengan 530 cm. Jadi, panjang pita adalah 530 cm. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah ya? Jika yang diperintahkan adalah merubah kesatuan sentimeter, berarti yang satuannya meter harus dirubah dulu. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Kemudian contoh yang kedua, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, ya, 410 cm itu terdiri dari 400 cm ditambah 10 cm. Oke, sekarang 400 cm-nya kita rubah ke dalam satuan meter ya. Jadi, 4 meter ditambah 10 cm. Hasilnya sama dengan 4 meter 10 cm. Sekarang coba teman-teman buka bukunya halaman 48 ya. Nah, di sana Miss akan memberikan contoh terlebih dahulu. Yang pertama, di sana ada 6 meter sama dengan 600 cm. Mengapa hasilnya bisa 600 cm? Ya, karena 1 meter itu kan sama dengan 100 cm. Berarti, kalau 6 meter, berapa centimeter? Ya, pasti 600, karena 6 dikali 100 sama dengan 600 cm. Kemudian 7 meter sama dengan 700 cm. Ayo teman-teman, ada yang tahu kenapa? Ya, karena 1 meter sama dengan 100 cm, maka jika 7 meter, 7 dikali 100, hasilnya sama dengan 700 cm. Kemudian, di sebelahnya, ini kebalikannya ya teman-teman. Di sana sudah ada 500 cm sama dengan berapa meter? Nah, coba kita tulis dulu ya. 500 dibagi 100. Nah, teman-teman perhatikan, 500 dan 100 itu sama-sama memiliki 2 angka 0 ya. Oke, sekarang kita coret masing-masing 2 angka 0-nya. Berarti sisa angka berapa teman-teman? Ya, sisa 5. Jadi, 500 cm sama dengan 5 meter. Kemudian, di bawahnya lagi sudah ada 700 cm sama dengan berapa meter? Ya, di sana hasilnya 7. Kenapa bisa 7 ya? Ya,
Jadi, kalau sentimeter itu dibagi ya teman-teman, 700 dibagi 100. Berapa? Ya, cara mudahnya kita coret angka nolnya dulu. Karena mereka memiliki sama-sama dua angka 0, maka dua-duanya kita coret ya teman-teman. Kemudian, sisa angka berapa? 7 dan 1, berarti 7 dibagi 1, berapa teman-teman? Ya, hasilnya 7 dibagi 1 adalah 7. Begitu teman-teman, mudah ya. Sekarang coba teman-teman lanjutkan, kerjakan pelan-pelan ya. Bagian ayo berlatihnya halaman 48 sampai 49. Nah, jika ada yang belum dipahami atau masih bingung, coba ya, boleh bertanya dengan Miss Fitri. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai teman-teman. Sekarang Miss akan membacakan tugas untuk teman-teman grade 3. Yang pertama, mengerjakan halaman 35 bagian ayo berdiskusi. Kemudian yang kedua mengerjakan halaman 42 sampai 44. Dan yang terakhir halaman 48 sampai 49 ya. Semoga teman-teman grade 3 tetap semangat belajar dari rumah dan mengerjakan tugas dari rumah. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.